warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berada di keadaan yang baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ida Wriala Diba, mahasiswi Pradi PGSD kelas 2D Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Di kesempatan kali ini kakak akan membacakan sebuah dongeng ciptaan kakak sendiri yang berjudul Gagak yang Cantik. Apakah adik-adik sudah tidak sabar untuk mendengarnya? Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah hutan yang sangat indah, tinggallah seekor burung gagak yang sangat ceria dan baik hati. Gagak memiliki bulu berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Ia tinggal di salah satu pohon randu bersama ayah dan ibunya. Pagi ini, seperti biasanya, Gagak akan pergi ke sekolah dengan hati yang riang gembira. Ayah, ibu, aku akan berangkat ke sekolah. Sampai jumpa. Pamit Gagak kepada ayah dan ibunya. Di perjalanan menuju ke sekolah, Gagak bertemu dengan teman-temannya. Ada Merpati, Kakak Tua, Merak, dan Makau. Halo teman-teman, sapa Gagak kepada teman-temannya sambil melambaikan tangan. Namun, tidak ada satupun teman-temannya yang menjawab sapaan Gagak. Meskipun demikian, Gagak tetap menghampiri teman-temannya dengan senang dan berjalan di belakangnya menuju ke sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, Merpati terlihat membagikan undangan pesta ulang tahun kepada semua temannya kecuali Gagak. Melihat itu pun Gagak menghampiri Merpati sambil bertanya, "Merpati, apa aku tidak mendapat undangan ulang tahunmu?" "Iya, aku sengaja tidak mengundangmu karena aku tidak mau pesta ulang tahunku jadi buruk gara-gara ada kamu yang memiliki bulu hitam pekat. Aku mau pesta ulang tahunku hanya dihadiri oleh teman-teman yang cantik dengan bulu indah mereka." Mendengar itu, Gagak pun merasa sedih. Waktu pulang sekolah pun telah tiba. Sesampainya di rumah, Gagak langsung menghampiri ibunya sambil menangis. "Ibu, ibu." "Kenapa sayang?" jawab ibu sambil menghampiri Gagak. "Tadi di sekolah Merpati membagikan undangan ulang tahun kepada semua teman, Bu. Tapi aku tidak diberi undangan. Katanya ia tidak mau undangku karena warna buluku yang hitam pekat," jelas Gagak kepada ibu. "Apakah bulu warna hitamku terlalu jelek, Bu, hingga teman-teman tidak mau berteman denganku?" tanya Gagak kepada ibu sambil terisak. "Sayang, semua warna memiliki kecantikannya masing-masing. Mungkin saja Merpati memang tidak menyukai warna hitam. Namun bukan berarti semua orang juga membenci warna hitam," jelas ibu kepada Gagak. "Benarkah, Bu?" tanya Gagak kepada ibu. "Iya sayang, kecantikan bukan dinilai hanya dari fisik atau bentuk tubuhnya saja, melainkan hati yang baik jauh lebih cantik dan jauh lebih berharga," jelas ibu meyakinkan Gagak. Mendengar penjelasan dari ibu, Gagak pun kembali ceria. Meskipun tidak diundang ke acara ulang tahun Merpati, Gagak tetap memberi kado untuk Merpati. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit, Gagak bergegas bangun dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Ia juga menyiapkan kado yang telah dibuatnya tadi malam untuk Merpati. Kado itu berupa kalung dari bunga yang berwarna-warni. Sesampainya di sekolah, teman-teman Gagak terlihat asik berbincang mengenai pesta ulang tahun Merpati tadi malam. Melihat itu, Gagak pun menghampiri Merpati. "Merpati, ini kado untukmu dariku." "Aku tidak mau. Aku sudah punya kalung yang jauh lebih cantik dari itu. Kamu saja yang pakai kalung itu supaya terlihat lebih cantik. Hahaha," jawab Merpati sambil tertawa diikuti teman-teman yang lainnya.
Tanpa berpikiran buruk, Gagak pun mengiyakan permintaan Merpati. Ia begitu senang mengenakan kalung yang ia buat dari bunga berwarna-warni. Waktu pulang sekolah pun telah tiba. Merpati dan teman-teman yang lainnya bergegas keluar kelas bersama. Mereka pulang sekolah dengan riang gembira. Berbeda dengan Merpati, Gagak terlihat berjalan sendiri ketika pulang sekolah. Karena terlalu asik bercanda, Merpati tidak menyadari ada kubangan lumpur di depannya. Ia pun terjatuh ke dalam kubangan lumpur tersebut. "Ah!" teriak Merpati. "Tolong aku teman-teman, tolong!" Panik Merpati sambil menggerakkan kakinya, yang semakin digerakkan, kakinya akan semakin masuk ke dalam lumpur tersebut. Melihat itu pun, teman Merpati panik. "Merak, cepat kamu tolong Merpati," perintah kakak tua kepada Merak. Merak pun menuruti apa perintah kakak tua. Ia mengulurkan sayapnya kepada Merpati. "Merpati, coba pegang sayapku, aku akan membantumu." Namun, sayap Merak tidak sampai kepada Merpati. "Merak, bisakah kamu lebih turun sedikit? Aku tidak bisa menggapai sayapmu," minta Merpati kepada Merak. Merak pun melihat lumpur yang ada di depannya. Lumpurnya begitu kotor dan bau. Merak takut bulunya indah terkena lumpur tersebut. "Aku tidak mau Merpati. Bagaimana kalau bulu indahku ini terkena lumpur yang kotor dan bau itu?" Teman-teman yang lain pun juga tidak ada yang mau menolong Merpati. Mereka takut bulu indah mereka terkena lumpur yang kotor dan bau itu. Karena tidak ada yang mau menolongnya, Merpati pun semakin panik. Ia berteriak sangat kencang. "Ah, tolong aku, tolong!" Gagak yang mendengar suara teriakan tolong itu pun menghampiri sumber suara tersebut. Dan ia menemukan Merpati yang terjatuh di kubangan lumpur tersebut. Dengan sigap, ia pun turun dan mengulurkan sayapnya kepada Merpati. Setelah Merpati berhasil keluar, Gagak pun menanyakan keadaan Merpati. "Merpati, kamu tidak apa-apa?" "Iya Gagak, terima kasih kamu sudah mau menolongku," jawab Merpati kepada Gagak. Teman-teman yang lain pun meminta maaf kepada Merpati karena tidak bisa menolongnya karena takut bulu-bulu indah mereka terkena lumpur. Mendengar itu, Gagak pun berbicara. "Teman-teman, kata ibuku, tidak apa-apa tidak memiliki bulu yang cantik. Kecantikan bukan hanya dari fisiknya, namun hati yang baik jauh lebih cantik dan jauh lebih berharga." Mendengar perkataan Gagak, teman-teman yang lain pun kembali meminta maaf kepada Merpati. Begitupun juga dengan Merpati. Merpati meminta maaf kepada Gagak karena selama ini ia tidak mau berteman dengan Gagak. Setelah kejadian tersebut, Gagak dan Merpati pun menjadi sahabat baik. Gagak juga memiliki teman-teman yang sangat banyak karena kebaikan hatinya. Gagak memiliki hati yang sangat cantik. Nah, begitulah adik-adik cerita dari Gagak yang cantik. Kita tidak boleh membedakan teman hanya karena dari fisiknya. Karena kecantikan bukan dilihat hanya dari fisiknya saja, melainkan juga dilihat dari kebaikan hatinya. Hati yang baik jauh lebih cantik dan jauh lebih berharga dari kecantikan fisik. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.